Agustus tuh. Nah ini masalahnya SDM luar negeri tambang saya bingung. Kalau kita suka dibilangin oh enggak saya udah bisa kok, saya ngerti, kamu aja yang nggak suka sama saya gitu kan, suka begitu. Jadi kalau misalnya kalau dia memang mau diajarin saya senang gitu, tapi masalahnya sedikit orang. Tapi nggak ada maksud sombong sama sekali ke sana, nggak ada. Itu dalam rangka apa namanya? Iya, terbatas pada pekerjaan aja. Kecepatan kerja mesti sampai segini, kalau nggak saya yang diomelin sama. Kan nanti meningkat terus. Mudah-mudahan ini salah terus aja, jadi hadiahnya semakin gede semakin. Ya lama-lama gua dari situ pindah ke sini lama-lama keluar nih. Jadi kameramen ntar gua. Dari kameramen aja ya. Tapi tadi kita sudah bagi hadiah, kemudian kita mau ngobrol lagi dulu. Ngobrol lagi, masih ada waktu. Ini kita karena aku sekarang kita sama-sama sebagai ibu rumah tangga ya. Dia kan bapak rumah tangga. Iya. Jangan ikut-ikut ya. Pastinya ada dong, apa sih rasa cemburu, ada nggak sih? Karena kalau saya ngelihat seorang Shahnaz Haq tuh orangnya yang selalu selalu begitu loh, selalu happy, tidak pernah sedih gitu, kayaknya selalu ceria gitu. Nah, ada nggak sih rasa cemburu sama Mas Gilang gitu loh, dan apa kira-kira yang bisa buat Shahnaz cemburu sama Mas Gilang? Yang namanya cemburu, jealous itu kan manusiawi banget. Istri Betul. Rasulullah aja cemburuan Katalisator gitu rasa kan. cinta mungkin ya. Iya, kalau misalnya nggak ada rasa cemburu, nggak cinta dong namanya. Gitu ya? Jadi kita mesti selalu cemburu supaya dibilang cinta sama suami. Wah, berarti dia supaya dibilang cinta gitu kan. Alasan. Supaya dibilang cinta. Berarti dia nggak cinta loh sama saya, nggak pernah cemburu loh dia. Lu kalau saya cemburu saya nggak dapat setoran dong, Mbak. Jadi itu apa namanya saling percaya tadi. Iya, gitu betul. ya. Segala macamnya. Pokoknya kalau asal percaya kayaknya normal gitu. Jadi saya Normal sangat ya. percaya sekali perasaan si suami ini gitu. Gitu ya. Ada karena ini pacaran sama bukan pacaran, suaminya pemusik segala macam. Ada lagu-lagu yang kira-kira membuat satu kenangan nggak? Ya, betul. Nggak pakai lagu. Nggak pakai lagu. Sticknya dicopot satu kali ya. Drum hilang gitu nggak ada. Udah gitu lucunya kan saya bukan pemusik dan bukan penyanyi, jadi saya tidak bersinggungan dunianya dengan Gilang, dan saya bukan fansnya Gilang yang tahu dia punya karir musiknya kan, sama sekali nggak tahu. Jadi baru pas kita ketemu pacaran dan menikah belakangan saya lihat dia main, baru saya tahu dia bisa bermain drum dengan sangat bagusnya. Gitu ya. Kamu pikir dia dulu cuma di masjid doang? Enggak, bukan itu. Jadi memang bukan. Enggak, sama sekali enggak. Tapi ya sekarang lagu-lagu khusus dia kan juga lagunya kan juga bukan yang tipe normal kan ya. Iya, makanya betul. Jadi aku juga belajar untuk mengerti lagu-lagunya dia yang wah improvisasi. gitu. Jadi kehidupan Gilang tuh banyak berimprovisasi. Jangan percintaannya aja dia improvisasi. Iya gitu, benar kan. ya nggak. Jangan main juga. ketemu langsung Jedor. ya, improvisasi. Gilang suruh masuk dong, masa di kolam aja dari tadi Gilang. Main di akuarium aja dari tadi. Selamat pagi Mas Gilang. Selamat pagi. Nggak enak di situ liatin. Oke, ini ngomong-ngomong masalah karir lagi nih. Katanya Shahnaz itu terkenal orang yang paling selektif dalam memilih pekerjaan. Mesti dikerjain dengan orang yang profesional. Kalau perlu SDM-nya dari luar negeri. Nggak takut dibilang sombong. Enggak juga, sebetulnya bukan SDM-nya yang luar negeri. Saya lebih memilih tim saya kebanyakan laki-laki bukan perempuan. Itu gitu loh. Ya. Saya sangat susah untuk mengerti jalan pemikiran perempuan. Saya lebih gampang jalan pola berpikir laki-laki kan. Pindah. Ya terus enggak apa-apa, kita ngobrol aja. Ambil air dua. Terus kenapa berpikir? Gak jadi takut. Enggak, kenapa berpikir ke arah seperti itu gitu? Enggak, jadi sebetulnya metodologi bekerjanya yang mesti taktis, yang cepat. Jadi nggak berpikir mesti dari luar negeri, bule atau Melayu. Saya nggak berpikir kayak begitu. Tapi kadang-kadang kita mesti akuin bahwa kebanyakan dari kita itu etos kerjanya nih masih kedodoran kan. Gitu. Betul. Jadi kalau misalnya saya punya target pekerjaan 10 hari selesai. Kalau misalnya SDM-nya dia males-malesan, saya yang bingung gitu kan bagaimana mesti mengerjakannya. Jadi kalau nggak bisa hajar aja. Tapi ganti. Hajar gitu ya? Hajar aja. Kan bisa dimulai juga Mbak, diajarin bagaimana supaya mereka bisa bekerja cepat segala macam. Betul. Kadang-kadang kita mesti mengakui bahwa kita mesti akuin gitu ya. Yang namanya orang kalau diajarin suka tambeng kan.
Gitu Tambang kan. itu apa? Tambang buat tarik-tarik apa? Tambang. Itu loh yang 17 Agustus tuh. Enggak, ini Tambang masalahnya tambang SDM luar itu. negeri tambang saya bingung. Kalau kita suka dibilangin suka, oh enggak saya udah bisa kok, saya Oh. ngerti, kamu aja yang nggak suka sama saya gitu kan, Oh, suka iya, benar. begitu. Jadi kalau misalnya kalau dia memang mau diajarin saya senang gitu, tapi masalahnya sedikit orang. Tapi nggak ada maksud sombong sama sekali ke sana, nggak ada. Itu dalam Ada, rangka ya. apa namanya? Iya. Ya, pas ya, kerja ya, tadi. terbatas Betul. pada pekerjaan aja Iya, kan. kecepatan kerja mesti sampai segini, kalau nggak saya yang diomelin sama atasan saya gitu. Sementara kan. atasannya masih lambat itu pasti ya. Sementara atasannya bilang, gua nggak ikut-ikut loh. Ya itu bisa dimulai di rumah juga begitu apa pekerjaan itu mempengaruhi tingkah di rumah apa enggak kan serba cepat iya. teknis. Mana tahu di Oh, rumah. baik, cepatan bro, kita mau pesta ini. Ya. Gitu. Jadi semua terprogram gitu ya, Iya, Bu, baju ya. udah dipakai, Wow. celana lupa dipakai. Dia kayak robot dong, kayak robot, terprogram semua. apalagi kan Gitu seniman nggak tahu sih? sendiri kan. Gitu nggak sih, gitu nggak sih? Iya, Gilang tapi dia seniman, tapi gaya hidupnya tidak terlalu seniman sekali gitu ya. Dia juga punya tipe, dia tuh hatinya malaikat tapi kerjanya kayak setan gitu loh. Oke Jadi dia juga deh. kerjanya sulit yang kayak begitu. Wah, saya justru dua-duanya setan saya. Jadi untuk Iya. Artinya waktunya itu Betul. dimanfaatkan betul-betul. Betul. Cuman hatinya tidak seperti wah bos itu iya, tetap iya ya. nggak gerasa gerusu. Jadi ya untunglah saya mesti kawin sama laki-laki bukan sama perempuan gitu kan. Kalau saya kawin sama perempuan saya bingung bagaimana mesti mengerti pikiran perempuan. Saya mau kawin sama perempuan. Berarti kasihan Mas Gilangnya dong ini. Artinya masing-masing ada kelebihan dan kekurangan Iya, gitu. iya, Bukan pasti berarti lah apanya egois atau apa sih? Iya. Dari Gilang terus Iya. ditekan atau Iya. dari sana saling Nggak ada yang sempurna lah ya Mas Diri ya. Pasti, Kalau kita pasti, lihat, pasti saya itu. saya selalu bilang sama, kok lu yakin banget sih mau kawin sama Gilang? Iya. Apa kalau pikir dia yang udah yang terbaik? Ya, ya. Di atas langit ada langit, lu kalau mau cari yang terbaik nggak akan Nggak ada. ketemu gitu Betul. loh. Aku Iya. bilang mungkin Gilang bukan yang terbaik tapi dia yang cocok sama aku. Nah, gitu. itu dia. Oke deh, tepuk tangan pemirsa. Bukan yang terbaik tapi yang cocok. Ayo. Kenapa mesti pakai kaca? Kok gue jadi yang gelap sih, Den? Kamu memang bukan yang terbaik tapi tidak cocok pakai kacamata saya. Karena ini ada tulisannya pinjem. Oke deh. Ya, kalau lebih ini apa namanya sana ini kali ya, nyanyi aja bisa enggak? Oh, enggak, Nyanyi dong. Aku nggak Jangan bisa jangan malu-maluin dong. Sebagai apa namanya istri seorang musisi paling nggak bisa nyanyi dong. karena saya nggak mau gitu loh. malu-maluin dia, makanya saya nggak mau nyanyi. Oh, nggak mau nyanyi. Iya, iya. Tapi bisa nggak sih? Nggak bisa nyanyi. Yang Nggak. benar. Jadi kalau di ngobrol sama Jong gimana ngomongin lingkungan aja? Nah, iya dong. Ternyata gitu ya, Gilang walaupun dia musik, dia suka nonton TV, suka nonton news, jadi Gitu ya. jadi nyambung kalau Nyambung ya. ngomong. Nyambung. Untung Gilang Untung bukan ya, nggak pernah untung nyolong ya. TV. Nonton TV jadi nyambung. Iya lah, tadi berarti udah ini apa namanya egois. Giliran ini Gilang suruh nonton TV, nyambung informasi segala macam bisa diskusi sama musik. Ayo, harus juga nonton musik. Iya dong, musik. paling Aku nggak nonton. tahu gitu loh perkembangan Iya, musik betul. gitu kan. Iya, jadi aku juga sekarang lagi belajar masalah musik, belajar tahu mengenai dunianya dia. Jadi pada saat dia cerita soal musik, aku bisa memahami lah paling tidak. Tutup Oke acaranya deh, udah. Nah, oke taruh, deh. biarin, nggak usah tutup. Oke. Tutup acaranya terus Nggak, kasih ini buat saya. Cepet kasih ini buat saya terus kita tutup. Bintang tamu kok celamitan. Ayo buat saya. Oke. Nah, ini lincah gitu ya. Nah, Oke. memang usahanya jalan terus. Oke. Ya. Sambil ngobrol tapi matanya ngeliatin gini. dia bilang, Gua tahu nih jadi jatah gua. udah ditulis tuh jatahnya. Dan malah Oke, jatah ya. bilang. Makasih ya Meko Kosmetik gitu kan Mas, saya mesti ngomong gitu. Makasih Meko. Tapi kan ini belum bikin ini dulu diserah terima kasih dulu dong. Biar kayak ada seremoni yang enak dong. gitu. Iya dong, harus begitu. Dikasihin dulu kan ya. Kasih Yang dulu. udah-udah di itu dikasihin bintang tamu, dikasihin. Tapi ucapin terima kasih dulu. Oke, terima kasih Sanas atas kehadirannya di sini. Ya. Mudah-mudahan ngobrol kita pagi Betul. ini bisa menjadi satu makna bahwa manusia itu harus berpikir positif. Benar. Dan tidak ada yang sempurna, tapi Ya. manusia adalah yang sempurna di atas ketidaksempurnaannya. Betul. Ya. Yeay. Ternyata seorang pelawak mempunyai daya yang sangat luar biasa. Ya. Oke. Kamu sudah terlambat, saya sudah nikah, Mas. Oh, biar amat.
Sana sini ada apa namanya yang tadi Bingkisan. ngomong gimana tadi? Bingkisan. Ya, Bingkisan. bingkisan. Enggak usah dikasih tahu deh, kasih tahu. Ya. Ya, terima Salaman kasih. dulu dong Terima ceritanya. kasih. Terima Iya. kasih banyak. Mbak, Makasih. terima kasih doain kita ya. Iya, kita Oke. biar Kita selalu doain. punya anak. Oke. Amin, amin, amin. Oke, Ya. oke dan Penyanyi, panggil penyanyi cepetan. oke. Panggil Taruh penyanyi. tadi. Oh, entar dulu, Taruh gue pengen kasih tahu, gue pengen kasih tahu apa lu? Ayo, panggil penyanyi cepetan. Yang ngatur siapa sih?